Ya pemirsa Jateng TV, khususnya warga Grobogan. Jadi sekali lagi kalau mau masuk ke desa Watu Pawon dari Pucang sekitar 1 kilo, nanti ada balai desa yang gagah, bagus sekali dengan pagar yang diberi nama pagar lumbung. Itu menceritakan bahwa pagar itu yang gagah itu ada filosofinya untuk menjaga aset yang ada di kantor desa, termasuk lumbung tadi. Dan di depan balai desa ada gazebo, kemudian ada taman desa yang sudah dipercantik, dan ini ada sendang, Pak Lurah, dan ini memang di musim kemarau pun sendang ini masih ada airnya. Jadi pemirsa, nanti ini termasuk nanti jadi wisata desa, Pak Lurah, mungkin bisa disampaikan ke warga Grobogan, Pak Jamin, kapan ini pagar desa ini mulai dibangun, kemudian taman ini mulai dipercantik. Silahkan Pak Jamin. Kaitannya dengan kearifan lokal, kemudian peralatan dengan cagar budaya yang ada di Desa Watu Pawon, itu memang kita awali pada tahun 2021. Waktu itu kita mengajukan anggaran dari provinsi, kita mendapatkan anggaran sebesar 200 juta, kemudian kita gunakan untuk memperbaiki sendang, sendang utama, kemudian juga kita gunakan untuk memperbaiki sendang yang kedua, yang di sana kita bangun rumah sendangnya, kemudian tempat untuk semacam tirakatan lah, kita bangun tempat untuk tirakatan. Kemudian pada tahun 2024 ini kita lanjutkan, kita kembangkan di lingkungan sendang ini menjadi taman desa. Ya, taman desa yang kita buat pada tahun 2004 ini ada yang pertama, bangunan utamanya adalah pelataran untuk kegiatan tahunan, yaitu pusat kegiatan untuk sedekah bumi, Kapitan. Jadi dipusatkan di sini ya Pak Jamin, Iya, kita pusatkan di lokasi ini, di pelataran ini. Kemudian kita lengkapi dengan trotoar, ini sepanjang hampir 200 meter. Kemudian sebagai ikonnya sendang, kita buat semacam gapuro dengan bertuliskan Watu Pawon. Ini adalah sebagai kelengkapan dan identitas dari taman desa yang menyatu dengan lingkungan sendang. Itu adalah merupakan peninggalan dari Mbah Buyut Pautruno yang pertama kali buka Desa Watu Pawon ini, dan itu kita lestarikan sebagai cagar budaya yang ada di Desa Watu Pawon. Itu Mas Imam. Kita jalan ke sana Pak Jamin. Oke ya, siap. Sepertinya asri sekali di bawah pohon beringin itu Pak. Iya.
Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jateng TV dimanapun Anda berada, khususnya warga Grobogan. Salam Grobogan hebat. Dan saat ini kru Jateng TV berada di Desa Watupawon, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, di mana Kecamatan Penawangan ini ada 20 desa. Dan salah satunya Desa Watupawon yang akan kita kunjungi, karena desa ini termasuk desa yang cepat sekali dalam proses pembangunan, proses kemajuan desa, baik pertanian dan infrastruktur. Nah, untuk lebih jelasnya kita sapa. Di sebelah kanan saya ada Bapak Kepala Desa Watupawon, beliau Bapak Jamin Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Wabarakatuh, Mas Imam. Alhamdulillah baik. Sehat-sehat selalu nggih. Amin. Betul, Mas. Kelihatan fresh, ceria sekali Pak Lurah hari ini. Apa oleh karena pertaniannya semakin maju, atau di depan tadi sudah mulai ada pembangunan jalan yang cukup lebar sekali, 4,5 meter ya, yang dengan volumenya hampir 1,5 kilo, luar biasa. Desa Watupawon, perhatian baik pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat. Mungkin bisa disampaikan ke pemirsa Jateng TV, Pak Jamin selaku Kepala Desa Watupawon, khususnya warga Grobogan. Konsep pembangunan apa? Kok cepat sekali Desa Watupawon yang tadinya dari desa mandiri sekarang sudah melejit ke desa maju, nggih. Silakan Pak Jamin selaku Kepala Desa Watupawon bisa disampaikan ke pemirsa Jateng TV khususnya warga Grobogan. Iya. Terima kasih Mas Imam. Yang pertama kami sampaikan. Yang kedua, alhamdulillah betul yang disampaikan oleh Mas Imam, bahwa memang kami alhamdulillah pada saat ini saya tidak punya beban apa-apa, karena kami merasa bahwa apa yang menjadi janji saya ketika saya dulu mau mencalonkan diri menjadi kepala desa, melalui visi dan misi saya, itu kami merasa kami sudah tidak punya utang kaitannya dengan visi misi yang harus saya realisasikan kepada masyarakat, Mas Imam. Ya, itu memang karena kami punya target bahwa masa jabatan kepala desa waktu kan 6 tahun. 6 tahun, Nah, ini kebetulan sudah tahun ke-5, itu bagi saya adalah tahun terakhir. Iya, gitu ya. Oleh karena itu memang target saya, begitu saya selesai dalam satu masa jabatan, di tahun saya ke-5 upayakan untuk tidak punya beban, artinya di tahun ke-5 itu visi misi sudah 90% ya, bisa di bahkan secara dasar itu sudah 100%. 100% gitu. Bahkan ada yang lebih dari 100%, alhamdulillah. Maka mungkin juga seperti pertanyaan penjaringan, termasuk Watupawon pembangunannya cepat, alhamdulillah. Bahkan di tahun 2022 kemarin, Mas Imam, itu Desa Watupawon sudah ditetapkan menjadi desa IDM tercepat. Desa maju kan, kategori desa maju sekarang ya. Di tingkat kecamatan Penawangan, dan alhamdulillah di tahun 2003 kemarin mendapatkan penghargaan, Mas. Penghargaan dari pusat, itu berupa uang tunai sebesar 139.462.000 rupiah. Itu hadiah itu diberikan di akhir tahun 2023 kemarin. Itu kaitannya dengan proses yang kami lakukan, sehingga alhamdulillah kami merasa sudah tidak punya beban utang. Visi dan misi saya sudah sering saya informasikan ke masyarakat melalui media pengajian dan lain sebagainya, melalui musrenbang dan lain sebagainya. Itu begini, Mas. Jadi memang yang menjadi landasan kami untuk mewujudkan visi dan misi itu, pertama ketika saya setelah dilantik menjadi kepala desa Watupawon ini, langkah yang saya lakukan pertama saya adalah menghadap Ibu Bupati Grobogan, Bu Sumarmi, untuk minta petunjuk bagaimana saya harus melaksanakan tugas ini. Kebetulan saya adalah baru pertama kali menjadi kepala desa. Karena saya lihat jenengan kan basicnya dulu kan pendidikan ya, pernah mengajar di beberapa SD, terus saya melihat di desa jadi tokoh, terus
mencoba untuk memberanikan diri memimpin desa. Alhamdulillah dipercaya oleh masyarakat desa gitu. Betul, Mas. Alhamdulillah. Jadi dia pola-pola pendekatan itu mungkin gimana Pak Jamin? Ketika jenengan kan biasanya seorang pendidik, biasa berhadapan dengan guru, dengan orang-orang dinas pendidikan. Dan ini menghadapi masyarakat di Watu Pawon itu seperti apa gitu kan? Nah, begini Mas. Yeah. Jadi langkah yang kami lakukan kan tadi saya menghadap Ibu Bupati untuk minta petunjuk kan. Betul. Nah, setelah itu yang kami lakukan bahwa saya menyadari bahwa desa ini adalah pemerintah yang paling bawah. Dan di atas pemerintah desa ini kan ada dinas-dinas yang pada muaranya paling bawah kan ke desa. Betul. Artinya banyak kementerian yang berhubungan dengan desa kan itu Mas. Nah, kemudian langkah yang saya lakukan adalah menjalin komunikasi, koordinasi dengan dinasnya terkait. Artinya kalau berkaitan dengan masalah program, kita koordinasinya adalah di Dispermades, kemudian berkaitan dengan masalah sosial, ya kita di dinas sosial, masalah kesehatan di dinas kesehatan, masalah pertanian dinas pertanian, masalah pemukiman dan lain sebagainya katanya dengan kesejahteraan masyarakat. Disperhakim, itu adalah di Disperhakim dan lain sebagainya. Jadi kami setelah itu aktif menjalin komunikasi ke berbagai lembaga dan karena waktu itu prioritas utama untuk Watu Pawon kan infrastruktur, Mas. Jadi langkah yang saya lakukan pertama kali adalah setelah saya menghadap Bupati adalah koordinasi dengan Bapeda, kemudian berkoordinasi dengan PUPR, berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Gerobogan. Artinya kondisi jalan pertama kali ketika Pak Jamin itu sebelum jadi kepala desa dan ini sudah masuk ke tahun kelima ya. Ini betul. Perubahannya itu sekitar berapa persen untuk infrastruktur yang sudah tertangani Pak Jamin ini? Infrastruktur yang sudah kami tangani, Mas, itu hampir mendekati 90%. Hampir mendekati 90%. Itu kaitannya dengan perubahan dalam arti perubahan yang tadinya memang infrastruktur di wilayah kami artinya belum layak, kemudian kita tangani, kita prioritaskan, dan ini alhamdulillah jalan di Watu Pawon yang full penuh itu setiap kampung bahkan setiap lorong itu sudah selesai ya. Tinggal sebagian wilayah di Juragan sana yang masih belum 100%. Tapi untuk di wilayah Watu Pawon dan Dusun Sendong itu sudah di atas 90%. Terus jalan ini bahkan untuk Watu Pawon sudah 100%, di wilayah Sendong itu sudah di atas 90%, dan yang di Juragan itu memang masih sekitar 80% yang sudah kita capai. Pak Jamin, ini kan jalan milik kabupaten ya. Betul. Kabupaten yang menghubungkan itu pertigaan sebelum SD itu kalau saya melihat volumenya tadi 1.500 lebih itu sampai perbatasan mana Pak Jamin itu tadi? Iya, itu panjang jalan itu 1.540 meter, Mas. Nah, itu pengerjaannya dimulai dari perbatasan Desa Tumbu dengan Desa Watu Pawon. Kemudian berakhir di pertigaan Pucang. Pucang. Kemudian sisa sedikit belok ke utara sepanjang sekitar 62 meter itu yang berada posisi persis di depan kedai Pelangi, Mas Puji Daryana. Nah, itu yang menjual mie spesial. Menjual mie ayam spesial itu kedainya Mas Daryono itu, Mas Puji Daryono itu sampai posisi jalan sampai ke situ, dan tinggal sisa sedikit Mas, ke arah Juragan itu nanti kita upayakan untuk tahun depan pengedaratan. Oke. Pemirsa Jateng TV, sebelum kita lanjutkan diskusi podcast kita tentang potensi warga Watu Pawon, sekarang tidak hanya bidang pertanian tanaman padi palawija, sekarang masyarakat desa Watu Pawon sudah memberikan diri
untuk agro bisnis tanaman buah. Dan untuk pemirsa Jateng TV khususnya warga Grobogan, kalau mau ke Desa Tunggu itu sampai pertigaan Pucang, itu sepanjang 1,5 kilo jalannya sekarang sudah bagus. Jadi dia bisa melewati dari Pucang ke Tunggu lewat Desa Watu Pawon. Betul. Lebar jalan 4,5 meter untuk crash mobil saya kira tidak ada masalah. Betul. Bisa dicoba yang hobi touring atau hobi rekreasi ke desa, bisa lewat Desa Watu Pawon. Oke Pak Jamin, sebelum diterangkan potensi desa, kita lihat yang satu ini dulu. Ya pemirsa Jateng TV khususnya warga Grobogan yang berbahagia, podcast kita masih bersama dengan Pak Jamin, Sarjana Pendidikan selaku Kepala Desa Watu Pawon. Pak Jamin, saya melihat Desa Watu Pawon semangat masyarakatnya untuk bertani itu luar biasa. Bahkan mereka berani mencoba untuk membuat satu produk agrobisnis dengan pertanian buah, dan kemarin sudah sempat untuk sukses itu ada pisang Cavendish, kemudian ada jambu ya di Dusun Pucang. Itu konsep itu dari mana Pak Lurah, atau memang keinginan warga, atau ada semacam rengstra ke depan Watu Pawon itu dijadikan desa wisata atau seperti apa? Silakan Pak Jamin disampaikan ke pemirsa. Terima kasih Mas Imam. Kaitannya dengan potensi Desa Watu Pawon, ini kan embrionya adalah dari masyarakat, kemudian kita merespon dan mendukung, sehingga kaitannya dengan potensi yang dimungkinkan akan berkembang dengan baik. Yang terutama yang menjadi andalan adalah tanaman buah-buahan berupa jambu citra dan jambu deli madu, Mas Imam. Iya, deli madu. Itu justru di Musrenbang Des pada tahun 2023 ini dengan dimungkinkannya berkembangnya potensi agrowisata, itu kami sudah musyawarahkan di Musrenbang Des itu di tahun 2023. Bahkan dari pihak desa memberikan dukungan lahan seluas 1 hektar. 1 hektar. Ya, untuk pengembangan tanaman jambu. Ya, untuk pengembangan tanaman agro ya. Dan untuk selanjutnya kita bekerja sama dengan BUMDes, kemudian juga kelompok tani atau dapotan yang ada di Desa Watu Pawon. Jadi untuk pengembangan agrowisata ke depan, Mas Imam, itu nanti kita bersama-sama bergerak bersama-sama dengan beberapa lembaga tadi, yaitu antara dengan BUMDes dan dengan dapotan maupun dengan kelompok tani. Nah, itu kami optimis kalau sekarang di mana-mana yang namanya desa wisata itu ternyata kan tidak berkembang. Bahkan bisa dinyatakan sudah pada mati kan gitu ya Mas. Tapi untuk agrowisata di Watu Pawon saya optimis nanti bisa berkembang karena desa bekerja sama dengan masyarakat memberdayakan kegiatan itu supaya nanti yang berkembang itu bukan pariwisata desanya, tetapi pariwisata yang dikelola oleh masyarakat langsung, sehingga nanti akan berkembang. Karena sudah ada embrio tadi Pak Jamin ya. Betul. Masyarakat kan sudah sadar untuk mengelola lahannya, untuk ditanami buah-buahan ya. Ada jambu, ada pisang, bahkan melihat semangat dari warga Watu Pawon desa untuk Musrenbang Des 2023 menyediakan lahan 1 hektar untuk tanaman jambu, kan luar biasa. Kalau melihat
Desa Watu Pawon sendiri Pak Jamin, itu 1 tahun itu padinya itu bisa berapa kali? Pengairannya sini masih 100% teknis atau masih pada hujan sebagian Pak Jamin? Begini Mas Imam, kebetulan memang di Watupan posisi letak geografis di Watupan ini kan bukan merupakan dataran rendah sama, tapi kita punya dataran rendah dan punya dataran tinggi. Yang dataran rendah itu memang murni untuk pertanian tanaman padi. Kan begitu Mas. Satu tahun, satu musim 1 tahun itu bisa padi 2 kali. Bisa 2 kali. Kemudian untuk tanaman tambahannya di musim kemarau, kalau mau nanam kacang ya biasanya nanam kacang, kalau masih cukup waktunya jagung ya palawija, cukup waktunya ya cukup 2 kali tanam padi. Nah, untuk yang dataran tinggi, Mas Gusti, inilah potensi yang digenjot itu agrowisata nanti sawah akan berkembang ya untuk tanaman-tanaman. Kebetulan kami juga sudah merintis peta wilayahnya Mas. Artinya nanti yang akan kita dorong untuk berkembang itu wilayah mana, kemudian untuk jalur transportasinya atau jalan yang mendukung adanya perkembangan ini semua sudah kita siapkan. Pemetaannya sudah kita lakukan, bahkan untuk pembuatan jalan sebagian sudah kita wujudkan, tinggal menyempurnakan, menambah beberapa jalur area untuk tanaman. Dan artinya nanti kalau ada pengunjung, nanti kita hentikan di terminal katakanlah, setelah itu nanti kita pakai armada sendiri, kemudian nanti naik bareng-bareng dan nanti transportanya bayar sekedarnya, kemudian nanti kita ajak ke keliling ke agrowisatanya. Ya seperti di Desa Tawang Harjo itu kan ya ada Pak, sana kan Drimbing itu kan, sudah dikelola BUMDes, dan kalau di Sumber Agung itu Kelengkeng. Kalau di sini pemirsa Jateng TV, warga Gerobogan, nanti pilot project ke depan itu bisa untuk agrowisata tanaman jambu, dan luar biasa. Tidak mau kalah dengan jambu yang ada di Demak Pak Lurah. Betul. Saya kemarin pernah mencoba, termasuk ada Meladot Cirintes, juga ada pisang Cavendish itu. Terus untuk melihat semangat warga dan kekompakan tadi, Pak Jamin, artinya tidak lepas dengan budaya kearifan lokal, kearifan lokal. Itu kalau di Desa Watu Pawon itu apa Pak yang ditonjolkan untuk kearifan lokal, atau mungkin ada peninggalan sejarah Pak Lurah sehingga nanti bisa ditarik untuk jadi satu rangkaian desa wisata itu Pak Jamin? Sebelum kami jawab pertanyaan yang ini, izinkan saya tak melengkapi kaitannya dengan desa agrowisata, Mas. Iya, silakan. Ini untuk pemetaan kan diantaranya nanti ada pasarnya. Lokasinya kita sudah punya. Sudah siap ya? Sudah. Kebetulan ada tanah kas desa yang berdekatan dengan jalan raya, itu nanti bisa kita. Jadi nanti untuk ke depan yang mau dibuat pasar buahnya, kemudian untuk nanti pemberhentian transit yang dari luar, kemudian kita ganti transportasi yang kita punya, gitu Mas. Sudah kita konsep, dan sebagai daya dukung supaya betul-betul nanti Watu Pawon itu kelihatan bahwa ini adalah akan kita jadikan sebagai desa agrowisata, itu nanti kita akan membuat bangunan semacam monumen monumen yang di situ intinya adalah untuk menunjukkan bahwa Desa Watu Pawon adalah desa agrowisata. Itu sebagai pendukung dari pemerintah desa dalam rangka membagikan semangat dari. Bentuk ekornya seperti apa Pak nanti? Bentuk ekornya buah jambu atau seperti apa Pak nanti? Ya, mestinya diantaranya nanti semacam kita buatkan semacam diorama, dan di situ nanti akan muncul termasuk buah jambu atau pohon jambu serta buahnya seperti itu sebagai identitas, Mas. Betul. Sekaligus biar ada daya tariknya nanti kan ada.
Terus selanjutnya kaitannya dengan kearifan lokal, Mas. Di sini kebetulan di Desa Watu Pawon ini ada peninggalan dari Ki Buyut Potruno. Iya. Nah, Ki Buyut Potruno itu sendiri kan orang pertama kali yang membuka asal usulnya adanya Desa Watu Pawon. Oh gitu. Itu Kenapa bisa dikasih nama Desa Watu Pawon dan Ya. itu filosofi artinya apa Pak Lurah? Nggih. Itu kan waktu itu ketika mau buka Iya. cikal bakal Desa Watu Pawon itu kan Mbah Buyut Potruno itu kan bertiga. Bertiga. Pertama Mbah Buyut Potruno, yang kedua adalah Mbah Buyut Marjayan, Mbah Buyut Marjayan. yang ketiga Mbah Buyut Bencewatu. Oh, Yang gitu. Nah, yang Mbah Buyut Potruno itu bertempat di Watu Pawon. Watu Pawon. Mbah Buyut Marjayan itu bertempat di Dusun Centong, dan Mbah Buyut Bencewatu itu bertempat di Dusun Wiragan. Nah, waktu awalnya bersama-sama untuk membuka asal usul Desa Watu Pawon ini kan nyanggerahnya istilahnya, ya. berteduhnya ini kan di dekat sumber air Sumber ya tadi nggih. Sendang Ceweh. Ada sendang tadi. Seperti itu, Mas. Ceweh di Nah, depan balai desa. waktu itu kan untuk memasak itu kan juga belum ada Mas, pawon. Pawon, Itu ya. kan Pawon. Betul. menggunakan watu. Belum ada Digunakan untuk nggih. pawon, Belum ada untuk tunggu masak. nggih. Seadanya Nah, masih. kemudian saat itu Anu mungkin ya untuk cari mudahnya iki kok nak honor jane jaman kok iso dadi desa tak jenenge Desa Watu Watu Pawon, kan? Pawon, ya. Seperti itu. Iya. Jadi sederhana sekali. Betul, Sederhana sekali pemikirannya waktu itu. Sehingga desa ini dinamakan Desa Watu Pawon. Dan begitu, Mas Iman. Nah, peninggalannya itu yang masih sampai sekarang itu berupa sendang, Iya. yang namanya Sendang Ceweh tadi. Ceweh itu lokasi adalah- di itu depan adalah balai peninggalan desa tadi. dari Mbah Buyut Potruno. Itu, dan itu kita rawat, kita bangun, kita jaga, dan kita lestarikan, Mas. Kita lestarikan sebagai cagar budaya, karena itu termasuk bagian dari sejarah Peninggalan tadi. adanya Desa Watu Pawon. Historisnya. Kakaknya kan Cikal dimulai bakalnya di dari situ. Sendang Ceweh Iya, itu, iya. Mas. Itu. Nah, kemudian di samping kita bangun, kita lestarikan, kita rawat, sekaligus karena masih ada lahan yang tersisa, kemudian kita manfaatkan untuk menjadi taman desa. Gitu. Nah, di taman desa itu sendiri sebenarnya, Mas, itu adalah pusat kegiatan kebudayaan pada saat itu. Jadi setiap ada kegiatan apitan atau sedekah bumi, Iya. itu tempatnya ya Itu di wilayah seperti Sendang gitu, tadi sekitar yang tadi. kita bangun menjadi Nggih. taman desa Ada tadi. taman desanya. Dan maka di situ Ya, luar biasa. kita ada lahan terbuka, ya sekitar ada 150 meter persegian. Iya. Di situ selalu kita gunakan sebagai tempat untuk mengadakan sedekah bumi, Iya. apitan, dan sekaligus di situ itu tempat Mas, tempat pengembangan budaya. Artinya setiap apitan kan di Watu Pawon ini, konon ceritanya saya dulu kala kan harus menanggap apa namanya itu, Mas? Ketoprak atau Bukan, yang tayub. tayub. Oh, Nah, tayub. harus ada tayubnya. Iya. Dan memang sampai sekarang itu masih dilestarikan ya. gimana sebagai kearifan lokal. Itu kita tempatkan di
taman desa. Taman situ. Jadi setiap ada kegiatan sedekah bumi untuk Watu Pawon, tradisi nanggap tayub Ya. masih dilestarikan. Ya, Betul. jadi kearifan lokal juga tuh. Iya, termasuk kearifan lokal yang berkaitan dengan Iya, budaya. Kan? budaya. Ya pemirsa, silakan untuk sempatkan diri melihat keindahan dan kemajuan Desa Watu Pawon yang sekarang sudah tertata apik dan cantik, di mana nanti pemirsa ketika sampai di Desa Pucang atau di Kedai Pelangi itu langsung ke barat. Itu jalannya sekarang sudah bagus, hampir 1,5 kilo dengan lebar jalan 4,5 meter. Jadi luar biasa, halus. Saya mohon untuk tetap hati-hati, mengurangi kecepatan karena ini jalan desa, dan pemirsa di sepanjang jalan itu pemukimannya cukup padat. Warga sekitar sekarang sudah ramai dan itu memang pusatnya di desa ya di sepanjang jalan yang sekarang mau ditata. Dan nanti di pemirsa kalau sudah sampai di balai desa, di sana ada taman yang saat ini baru dibangun dengan dana yang memang sudah masuk di anggaran desa, Pak Lurah. Ya, betul, Mas. Dan itu di sebelahnya ada sendang cewek, dan itu satu rangkaian untuk kearifan lokal. Pemirsa dapat melihat di sana setelah menikmati keindahan panorama tanaman buah yang ada di Dusun Pucang, gitu Pak Lurah. Sekali. Saya melihat tadi balai desa juga bagus, ada taman, itu sumber dananya dari mana Pak Lurah? Nyuwun sewu. Karena dana desa itu kan tidak boleh ya untuk aturannya untuk membangun desa gitu. Atau mungkin bisa disampaikan ke pemirsa Jateng TV jika ada referensi untuk kepala desa yang lain, meskipun PAD-nya juga tidak banyak, tetapi masih bisa lah membangun kantor yang begitu gagahnya dengan gapura yang sangat bagus. Itu rumus rahasianya seperti apa Pak Jamin gitu? Begini Mas, kaitannya dengan penganggaran, itu kan memang sekarang ini sudah ada aturan bahwa untuk membuat taman desa ya bisa dianggarkan dari dana desa. Sudah bisa. Taman. Gimana untuk lingkungan kantor desa, untuk buat pagar balai desa, untuk beri kantor desa memang belum ada aturannya. Yeah, aturannya memang itu di juknisnya memang untuk taman desa belum. memang sudah ada, Mas. Sudah ada programnya untuk kalau bisa dibiayai dengan PAD-nya sampai berapa sini Pak Jamin ini? Kalau PAD di Watu Pawon ini kan termasuk kategori kelompok kecil, artinya pendapatan hanya kisaran 100 juta lebih sedikit. Ya nggak ya. Dan itu pun untuk kegiatan 1 tahun, untuk untuk kegiatan PKK, untuk kegiatan posyandu, dan sebagainya. Ini konsep rumusnya seperti apa? Saya melihat tadi pagernya ya cukup bagus, gagah, ada tamannya seperti itu. Wilayah area taman desa yang kami konsepkan termasuk di situ pas kebetulan berdampingan dengan jalan PU. Jalan PU ya, jadi pas. Nah, termasuk jalannya itu sendiri kan kami jadikan sebagai kesatuan dari taman desa. Termasuk di situ kebetulan ada pertigaan. Ada pertigaan. Nah, di sudut pertigaan itulah kami manfaatkan. Kami manfaatkan untuk taman tuh ya. Dalam rangka untuk melengkapi dan memperindah taman yang kita ada buat di desa. Ya. Sehingga di situ kita buat semacam monumen monumen ada sebagai identitas identitas desa Watu Pawon, sekaligus menyatu dengan taman tadi mengangkat kearifan lokal itu memang satu pakai. Memang itu pusat keramaiannya termasuk rekreasi nanti di sana kita pusatkan di taman agrowisata tadi.
Oke. Dan nanti untuk Ya. agrowisatanya nanti kita pusatkan di Pucang. Pertigaan Pucang sama. Tadi yang Jadi yang nanti sudah insya Allah- dirintis warga. Insya Allah nanti kita punya Ya. 2 tempat yang nanti sama-sama menarik. Kalau yang di dekat dengan balai desa ini adalah untuk pertamanannya. Iya, pertamaan sama Tapi kalau kearifan nanti lokal. yang di Pucang sana, kita harapkan sana nanti sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. pertumbuhan ekonomi, karena di Akan sana ada pasarnya ya, sekalian. ada kegiatan masyarakat kaitannya dengan agrowisata dan lain sebagainya. Nanti kita pusatkan di Pucang tadi. Pucang. Nggih. Itu Ya, Mas oke. Imam. Ya. Oke, pemirsa, luar biasa. Jadi ini bisa terinspirasi untuk desa-desa yang lain. Jadi meskipun PAD-nya tidak banyak, hanya beberapa ratus juta saja, tapi oleh karena kemampuan, semangat seorang kepala desa mempengen membuat desanya itu bisa maju, bisa berkembang, itu banyak ide sebetulnya. Dan tadi salah satunya untuk Watu Pawon sudah mulai merintis agrowisata, dan nanti di sana juga ada semacam sendang, dan itu ada tamannya juga sangat menarik untuk dikunjungi masyarakat Purwodadi dan sekiranya untuk bisa datang di Watu Pawon. Mungkin terakhir Pak Jamin selaku Kepala Desa Watu Pawon, harapannya masyarakat Watu Pawon dengan capaian infrastruktur yang sudah ada, baik itu pembangunan dari Pemkab Grobogan atau dari dana desa atau dari PAD sendiri, harapannya Pak Jamin sebagai Kepala Desa, warga itu sebaiknya seperti apa ketika desa ini sekarang sudah mulai cantik, mulai indah, dan ke depan sudah ada agro yang akan dikunjungi oleh luar dari desa Watu Pawon ya. Begini Mas Imam, kepada seluruh warga masyarakat kami, kita bersyukur karena banyak prestasi yang sudah kita peroleh, bahkan puluhan piagam penghargaan dan lebih dari 5 piala penghargaan pelanggan itu sebagai pertanda bahwa apa yang kita lakukan secara bersama-sama ini ada nilai prestasinya. Dan pada kenyataannya alhamdulillah bangunan terutama infrastruktur yang ada di Watu Pawon ini kan sudah 90% lebih sudah bagus Mas. Oleh karena itu mari kita jaga bersama-sama, kita rawat bersama-sama biar bisa bertahan lama dan juga bisa bermanfaat khususnya dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan terutama adalah ekonomi yang sebagian besar masyarakat kita adalah masyarakat petani dan di situ membutuhkan akses jalan yang bagus sehingga produksi dari pertanian ini harganya bisa lebih tinggi. Itu Mas kaitannya dengan pesan kami terhadap masyarakat. Dan juga terima kasih pula desa kita ini sudah termasuk berkembang dari desa berkembang menjadi desa maju. Ini juga atas peran serta masyarakat. Oleh karena itu kami sampaikan terima kasih pada seluruh masyarakat yang telah bersama-sama mendukung dalam rangka untuk kemajuan bisa kita bersama. Oke, ya pemirsa Jateng TV khususnya warga desa Watu Pawon, jadi himbauan Pak Jamin selaku Kepala Desa, dimohon masyarakat ikut memiliki infrastruktur baik jalan, terus pembangunan yang sudah tercapai, ikut merawat dan menjaga, termasuk bersikap ramah, karena warga desa Watu Pawon itu saya lihat warganya ramah sekali dan pertaniannya semangat. Nanti ketika sudah mulai dikenal dan banyak pengunjung yang ingin melihat keindahan desa Watu Pawon, termasuk ingin melihat agrowisata yang ada di Watu Pawon, mohon dijaga kearifan lokal, ramah tamah, kesopanannya, agar pemirsa kemudian warga yang mau berkunjung ke Watu Pawon merasa nyaman. Itu Pak Jamin ya. Mungkin pesan terakhir sebelum kita akhiri podcast kita, sebentar lagi Kabupaten Grobogan kan mau menyelenggarakan pilkada pemilihan kepala daerah. Mungkin harapannya Pak Jamin seperti apa? Kita lihat yang satu ini dulu.
pemirsa Jateng TV khususnya warga Gerobogan, sebelum kita akhiri podcast pada siang hari ini dengan Pak Jamin Sarjana Pendidikan selaku Kepala Desa Watu Pawon. Pak Jamin, sebentar lagi di tanggal 27 November, Kabupaten Gerobogan akan menyelenggarakan pilkada pemilihan kepala daerah dan sudah diputuskan oleh KPU ada 2 calon. Pak Jamin selaku Kepala Desa Watu Pawon, mungkin harapan bisa disampaikan ke warga Desa Watu Pawon menjelang atau nanti pas di tanggal 27 November di pemilihan pilkada tersebut. Silakan Pak Jamin sampaikan kepada warga desa. Ya. Tahun 2024 ini kan tahun politik ya. Yes. Artinya di tahun 2024 ini ada pemilihan umum berkaitan dengan pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif DPR, legislatif dari tingkat pusat maupun daerah dan kabupaten, kemudian juga pemilihan Dewan Perwakilan Daerah. Alhamdulillah sudah berjalan dan sudah terlampaui, dan alhamdulillah Desa Watu Pawon berjalan dengan sangat aman, damai, kondusif. Nah, ini yang terakhir kita masih menghadapi satu lagi kaitannya dengan pemilihan kepala daerah dan gubernur, wakil gubernur, kemudian pilihan bupati, wakil bupati dan wali kota, wali kota. Harapan kami, harapan saya, Mas Imam, pada masyarakat kami, yuk kita gunakan hak pilih kita. Kita rame-rame berduyun-duyun datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih kita dalam rangka memilih gubernur, wakil gubernur, dan memilih bupati dan wakil bupati. Pilihan bisa saja tidak sama, boleh berbeda, karena itu adalah hak demokrasi dari penjaringan semua, kan itu ya Mas. Nah, yang penting marilah kita jalin persaudaraan, jangan sampai dengan perbedaan pilihan kemudian menjadikan kita tidak rukun, tidak damai. Oleh karena itu, mari yang utama adalah kita jaga persatuan, kesatuan, jaga perdamaian, jaga persaudaraan. Pilihan boleh berbeda, tapi tetap kita utamakan persaudaraan, persatuan dan kesatuan, karena dari situlah pembangunan akan bisa berjalan dengan aman dan normal, tidak ada hambatan. Itu harapan kami. Intinya tetap kita gunakan hak pilih kita. Boleh kita menentukan pilihan masing-masing. Yang penting nanti kita akan memilih yang terbaik dari para calon yang semuanya sudah baik. Semua baik, dan mudah-mudahan nanti kita bisa memilih yang terbaik. Ya, pemirsa Jateng TV khususnya warga Gerobogan dimanapun Anda berada, demikian akhir podcast siang hari ini bersama dengan Pak Jamin Sarjana Pendidikan selaku Kepala Desa Watu Pawon, Kecamatan Penawangan. Semoga bisa menginspirasi kepala desa di Jawa Tengah khususnya Kabupaten Gerobogan. Jadi meskipun PAD sedikit, tidak banyak, tetapi dengan adanya dana desa, beliau berterima kasih sekali. Yang terpenting kepala desa itu banyak berinovasi, mengerti potensi yang ada desa sehingga bisa berkembang, bisa maju seperti Desa Watu Pawon yang sekarang sudah masuk desa maju dengan agrowisata dan kearifan lokal yang sebentar lagi akan diresmikan. Dari ruang Kepala Desa Watu Pawon, saya Imam Suranto selaku reporter Jateng TV, Puji Daryana kameramen, dan seluruh kru yang bertugas yang hari ini melaporkan. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jateng Jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. To Music Studio.
dong ngombe jamu iki ramuane ana jahe kencur kunir lan liyane mantep rempahane manjur kasihate awak sehat kuat ngombe jamu anti melarat. Ayo dong ngombe jamu iki ramuane ana jahe kencur kunir lan liyane mantap rempahane manjur khasiate awak sehat kuat ngombe jamu anti melarat. Jamu-jamu. Ayo dong ngombe jamu iki ramuane ana jahe kencur kunir lan liyane mantep rempahane manjur khasiate awak sehat kuat ngombe jamu anti melarat. Monggo jamune Pak Bu, monggo. Kunir asem. Kunir asem, beres seneng wonten, monggo monggo. Wonten. Ayo Basem. Ayo dong ngombe jamu iki ramuane ana jahe kencur kunir lan liyane mantep rempahane manjur kasihate awak sehat kuat ngombe jamu anti melarat. Yo jos. Ulo-ulo asmanto ga. Bagas, waras, warisan luhur, siapa sandio. Asmanto ga RT Disitu Waras RT 2. Sehat, kuat, sakeluarga. Terima kasih. Iya, beneran. Iya, beneran, Bu. Kegiatan kelompok Asmantoga ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat yang ada di desa dengan menanam tanaman obat keluarga. Jadi harapannya dengan pemanfaatan tanaman obat keluarga ini, masyarakat yang ada di desa dapat meningkatkan kualitas kesehatan kehidupannya juga ke depan apabila tanaman kelompok Asmantoga ini bertumbuh, tanamannya tumbuh subur, diharapkan bisa menambah income keluarga apabila dapat masing-masing kelompok ini mempunyai inovasi-inovasi sehingga harapannya dapat diolah dan mendukung dengan hasil olahan ini sebagai pembuatan makanan tambahan bagi bayi balita, diharapkan dapat membantu penurunan angka stunting yang ada di Kabupaten.
kegiatan Asmantoga ini sebagai percontohan memang Desa Watu Pawon karena untuk desa-desa yang lain di wilayah Puskesmas Penawangan 2 saya berharap bisa mengikuti jejak dari Desa Watu Pawon karena kegiatan Asmantoga ini seperti Intan tadi sampaikan untuk memberdayakan masyarakat terutama pengelolaan tanaman obat keluarga sehingga dari hasil nanti tanaman obat ini bisa dimanfaatkan untuk pembuatan PMT bagi bayi balita yang stunting sehingga kesehatan dari masyarakat sebenarnya bisa dari masyarakat itu sendiri, tidak perlu kita mengeluarkan biaya yang mahal.